Shalom sahabat Rema, kembali lagi kita bersama-sama program Rema Restorasi melalui anugerah yang senantiasa membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu pasal yang terakhir. Nah, kali ini kita sudah berada pada bilangan pasal yang ke-31. Saya ingin membacakan satu bagian ayat di dalam firman Tuhan ini. Pasal 31 bilangan ayat yang ke-16. Demikian. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Jadi pada waktu itu saudara-saudara, bangsa Israel berkemah di dekat daripada Moab, bangsa Midian, saudara-saudara. Nah, Tuhan meminta supaya mereka tidak memerangi mereka, sehingga mereka tidak memerangi. Tetapi karena bangsa ini takut kepada bangsa Israel, jangan-jangan mereka menyerang kami, maka Raja Moab, saudara, itu Balak, mencari bantuan. Dan dia mencari bukan memerangi orang Israel, tetapi saudara mencari seorang dukun, ya, yang juga dikatakan berfungsi seperti nabi, saudara-saudara. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia panggillah seorang yang sangat terkenal saat itu bernama Bileam. Nah, untuk mengutuki, menyumpahi saudara-saudara bangsa Israel supaya mereka menjadi lemah dan ya disantetlah kira-kira kalau kita zaman sekarang, ya, orang di Makassar, orang Toraja bilang didoti, ya, supaya mereka dihantam oleh kuasa gelap dan mereka menjadi lemah. Tetapi karena Tuhan melindungi, mereka tidak bisa melakukan. Bahkan 3 kali Bileam, saudara-saudara, mau melepaskan kutuk kepada bangsa Israel, Tuhan mengubah di dalam mulutnya menjadi berkat. 3 kali itu Bileam memberkati umat Israel. Namun saudara-saudara, rupanya tidak juga putus asa. Bileam ternyata memberi nasihat lain, yaitu menyuruh Balak untuk mengirimkan perempuan-perempuan Midian untuk menjerat orang Israel. Dan kemudian perempuan-perempuan yang cantik-cantik ini, saudara, menarik hati para pria-pria Israel, lalu mulai mengikutinya. Dan bukan hanya itu, perempuan-perempuan ini membawa bangsa Israel, pria-pria Israel ini, untuk jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, yaitu Peor, yang merupakan berhala daripada bangsa Midian. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam pasal ini Tuhan meminta kepada Musa supaya dia mengumpulkan orang Israel 1000 pasukan dari setiap suku untuk membalas apa yang dilakukan oleh Balak. Dan mereka disuruh memerangi kemudian bangsa itu, saudara. Nah, di sini bangsa Israel memeranginya, saudara, dan membunuh semua pria-pria di situ. Lalu kemudian dikatakan di sana, tetapi wanita-wanita tidak dibunuh. Mereka mengambil jarahan-jarahan, harta-harta benda, saudara, sesuka hati mereka. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat di dalam ayat 16 tadi, saudara. Musa menjadi marah dan berkata, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah pada waktu itu? Mereka lupa atau mereka tergoda, saudara-saudara, dengan wanita-wanita ini. Dan kemudian mereka tidak melakukan perintah Tuhan, tidak taat 100% kepada perintah Tuhan untuk menumpas bangsa itu. Nah, akhirnya saudara-saudara, mereka disuruh oleh Musa untuk menjauhkan semua wanita-wanita yang sudah pernah menjalin hubungan dengan pria. Lalu kemudian harta-harta juga dipilih, yang tidak bisa terbakar api itulah yang ditinggalkan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa ketaatan itu tidak bisa 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Kita harus taat sepenuhnya. Kalau kita hanya taat 99,9%, maka sesungguhnya kita tidak taat. Ketaatan itu, saudara, ya taat, ya berarti, saudara-saudara, ketika kita menyelesaikannya sepenuhnya, maka kita dinyatakan taat. Itulah taat, saudara-saudara, tidak bisa ditawar dalam hal itu.
Karena itulah saudara, bangsa Israel ini sering mengalami saudara-saudara hal-hal yang buruk di perjalanan hidup mereka. Karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Nah, di sini kita belajar saudara bahwa penting untuk kita taat di dalam banyak hal. Karena apa? Sama seperti ketika Yesus, saudara-saudara, digoda oleh iblis, maka dikatakan ketika dia digoda oleh iblis dan dia mengalahkan iblis itu dengan menjawab setiap tantangan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu Yesus berkata, ada tertulis. Dia menaati firman saudara-saudara dengan sepenuhnya. Dia mengalahkan iblis itu dengan ketaatan kepada firman itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika iblis itu pergi daripadanya, dicatat di dalam kitab Lukas bahwa iblis pergi daripadanya, namun dia menunggu waktu yang lain. Jadi iblis tidak pernah betul-betul pergi, saudara-saudara. Dia selalu mencari waktu bagaimana caranya untuk membinasakan atau melenyapkan Yesus. Nah, demikian dengan perjalanan hidup orang percaya. Kita harus waspada senantiasa, saudara-saudara. Kita tidak bisa taat, saudara-saudara, bertobat, menyesal, bertobat hanya 80-90%, saudara-saudara. Kita harus bertobat, ya bertobat. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, bertobat, ya, pertobatan dari kata metanoia. Itu bukan hanya berarti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk dan menyesali dosa dan meninggalkan dosa itu, saudara. Bukan hanya itu. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Namun saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu perubahan akal budi, mindset. Kita harus berubah cara memandang hidup dan perjalanan hidup ini, saudara-saudara, dengan cara yang berbeda. Kita harus memandangnya dari cara pandang Allah, tidak lagi dari cara pandang kita yang lama. Tidak lagi, saudara-saudara, dari cara pandang dunia, motivator-motivator. Tetapi kita memandang dari cara pandang Allah, memandang kehidupan. Hanya dengan cara itu, saudara-saudara, maka kita bisa, saudara-saudara, senantiasa berada di posisi kita sebagai pemenang. Tidak tergoda, tidak terjatuh, saudara-saudara, dalam penyembahan-penyembahan berhala. Dosa-dosa tertentu dalam Alkitab disebut sebagai penyembahan berhala. Seperti dosa kejatuhan bangsa Israel ini. Bahwa penyembahan berhala kepada berhala, dosa saudara-saudara yang dilakukan oleh bangsa Israel atau orang-orang di dalam Alkitab, yaitu dosa moral, saudara. Kejatuhan di dalam seks, saudara-saudara, perselingkuhan adalah disamakan, percabulan disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kalau kita bertobat benar. Kita tinggalkan dan mulai mengubah cara berpikir kita, saudara-saudara. Cara berpikir yang lama kita buang, kita masuk dalam kebenaran firman Allah. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Tidak ada cara lain kita menjaga hidup kita, saudara-saudara, selain kita taat di dalam kebenaran firman Allah. Mindset kita berubah, melihat segala sesuatu di dalam hidup ini, saudara. Harus kita melihat dari cara pandang Allah, melihat bukan cara pandang kita, bukan pola pikir kita yang lama, apalagi pola pikir dunia, pola pikir motivasi, saudara-saudara. Tidak selalu bahwa itu adalah kebenaran, hanya firman Allah lah kebenaran. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu baca firman Allah, bergaul dengan Tuhan, tetap memiliki hubungan yang setia kepada Tuhan, karena Dia setia kepada saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, tidak ada di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, seseorang benar-benar bisa mengalami perubahan hidup
pembaharuan hidup, pemulihan hidup, kalau bukan anugerah kasih karunia daripada Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupannya. Karena itu mari kita berdoa, biarlah kasih karunia demi kasih karunia terus setiap hari berlimpah-limpah atas hidup kita. Karena hidup dalam mindset kita sendiri, hidup dalam kekuatan kita sendiri hanya mendatangkan kutuk atas kehidupan. Tetapi ketika kita bersandar pada Tuhan dan memandang hidup ini, saudara, segala sesuatu dalam cara pandang Tuhan, cara pandang firman Allah, maka kita dibawa kepada damai sejahtera yang penuh senantiasa. Kita dipenuhi senantiasa dengan sukacita Tuhan. Dan firman Allah berkata, sukacita Tuhan itulah perlindungan kita. Bukan sukacita yang datang dari dunia, saudara-saudara, tetapi sukacita di dalam Tuhan Yesus. Bahwa pengampunan sudah diberikan, bahwa kasih karunia melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia itulah satu-satunya jalan buat kita untuk tidak dikuasai dosa dan tidak lagi berbuat dosa. Di hari-hari ini ada pengajaran-pengajaran yang salah, saudara-saudara, menilai atau menjalankan kasih karunia. Mereka berpikir bahwa kasih karunia mengizinkan mereka berdosa, itu 100% salah. Justru kasih karunia lah yang membuat orang bebas dari dosa dan tidak lagi bisa melakukan dosa. Itulah kasih karunia yang benar, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Galatia 5:13, jangan menggunakan kemerdekaanmu untuk hidup di dalam dosa. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Allah tidak mungkin memberikan kita pengampunan lalu menyuruh kita kembali jatuh di dalam lubang yang sama. Tidak pernah. Justru Tuhan berkata, bertobat, metanoia, namun berubah dalam cara pandangmu. Berubah, saudara-saudara, cara memandang dosa, cara memandang kekudusan Allah, cara memandang kebenaran Allah, cara memandang segala sesuatu yang negatif di dunia. Lihatlah dari cara pandang Allah. Cara pandang Allah adalah berdasarkan kebenarannya. Bahwa dalam kasih karunia, dosa tidak berkuasa. Dan dalam kasih karunia, saudara, orang tidak lagi berbuat dosa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, kalau engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah diampuni, engkau dibenarkan, dikuduskan, engkau layak di hadapan Tuhan, engkau sangat dikasihi, engkau berharga, itulah saudara, engkaulah anak. Jangan lagi hidup di luar daripada itu. Karena itulah anugerah yang tidak bisa kita dapat dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita. Itu hanya diberikan Tuhan kepada kita. Dan itulah status kita yang baru. Karena itu jalani hidupmu dengan cara Tuhan memandang kehidupan, bukan caramu. Dan itulah saudara yang membawa kita sekali lagi dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya saudara-saudara orang benar yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan saya ucapkan salam restorasi.